Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, nama saya lalu Sofian Satria Jaya, NIM C1K018030. Saya dari kelas B Program Studi Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa jurnal hasil penelitian yang dimana penelitiannya tersebut menggunakan komoditas dari perairan Payau, khususnya udang faname. Baik, langsung saja untuk menghemat waktu, kita masuk kepada jurnal yang pertama. Jurnal penelitian pertama yaitu memiliki judul Kajian Pemberian Mineral Kalsium Ca pada Pakan Terhadap Pertumbuhan dan Kelangsungan Hidup Udang Faname Lithopanaios fanamei yang dipelihara pada salinitas rendah. Seperti yang kita ketahui, udang faname ini adalah udang yang memiliki toleransi yang tinggi terhadap lingkungannya. Baik, adapun latar belakang dalam penelitian ini adalah udang faname merupakan udang yang dibudidayakan secara global. Lebih dari 90% produksi udang di Amerika Latin adalah udang faname. Udang memiliki berbagai keunggulan, yaitu mudah dibudidayakan, produksi yang stabil, toleran terhadap serangan infeksi, virus seperti WSSP White Spot Syndrome Virus, TSP Taura Syndrome Virus, dan IHHNV Infectious Hypodermal and Hematopoietic Necrosis Virus. Selain itu, udang faname memiliki sifat eurihalin atau mampu hidup pada kisaran salinitas yang lebar, yang seperti saya bilang tadi, mampu hidup pada kondisi lingkungan, memiliki tingkat toleransi yang tinggi terhadap kondisi lingkungan. Mampu hidup pada kisaran salinitas yang lebar. Di habitat aslinya, udang ini ditemukan pada perairan dengan kisaran 0,5 sampai 40 ppt kadar salinitasnya. Udang faname dapat tumbuh baik atau optimal pada salinitas 15 sampai 20 ppt. 15 sampai 20 ppt. Budidaya udang faname di lingkungan bersalinitas rendah merupakan pilihan budidaya alternatif yang mengingat mulai munculnya penyakit infeksi udang yang dipelihara di tambak air asin. Ketersediaan mineral yang rendah dan ketidakmampuan udang untuk menyerap mineral tersebut dapat menyebabkan pertumbuhan udang menjadi lambat. Oleh karena itu, perlu ada penelitian yang mengenai penambahan mineral kalsium Ca dalam pakan untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelangsungan hidup udang faname yang dipelihara pada salinitas rendah. Adapun beberapa perlakuan pada penelitian ini dia menggunakan 3 perlakuan. Perlakuan A itu tanpa pemberian mineral kalsium atau 0%. Perlakuan B pemberian mineral kalsium 2%. Perlakuan C pemberian mineral kalsium 4%. Selanjutnya, adapun parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah parameter pengamatan yang dilakukan selama penelitian ini, yaitu pertumbuhan berat mutlak, laju pertumbuhan harian, kelangsungan hidup, feed conversion ratio atau FCR, dan parameter kualitas air pada media pemeliharaan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, pemberian mineral kalsium Ca yang berbeda pada pakan memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan udang faname yang dipelihara pada salinitas rendah. Pemberian mineral sebanyak 4% pada pakan menunjukkan hasil pertumbuhan yang paling baik. Yang selanjutnya, pemberian mineral kalsium Ca yang berbeda pada pakan tidak memberikan pengaruh nyata terhadap kelangsungan hidup udang faname yang dipelihara pada salinitas rendah. Kemudian, itu adalah satu jurnal yang membahas tentang udang. Sekarang kita lanjut kepada jurnal penelitian yang kedua, yaitu judulnya yang memiliki judul Kinerja Pertumbuhan dan Tingkat Kelangsungan Hidup Udang Faname Lithopanaios faname pada salinitas 30 ppt, 10 ppt, 5 ppt, dan 0 ppt. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah udang faname merupakan salah satu komunitas perikanan yang sedang dikembangkan dalam usaha budidaya di tambak karena produktivitasnya tinggi. Udang faname memiliki keunggulan, diantaranya dapat dipelihara dengan kepadatan tinggi, pertumbuhannya cepat, dan memiliki daya tahan tinggi terhadap serangan penyakit. Pengaruh lingkungan
yang buruk dan komposisi daging udang faname lebih tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup udang faname atau Lithopaneus fanamei pada media bersalinitas rendah. Ada 3 perlakuan yang diterapkan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah P1 perlakuan salinitas 10 ppt, P2 perlakuan salinitas 5 ppt, dan P3 perlakuan salinitas 0 ppt. Dan adapun yang digunakan adalah perlakuan salinitas 30 ppt sebagai kontrol. Kemudian ada beberapa parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah, yang pertama adalah parameter yang diamati adalah kualitas air. Kualitas air itu meliputi suhu, kekeruhan, oksigen terlarut, pH, alkalinitas, kesadahan amoniak dan nitrit. Laju pertumbuhan spesifik atau SGR, pertumbuhan mutlak GR, konversi pakan FCR, efisiensi pemberian pakan EPP, frekuensi molting udang, kelengkapan organ udang dan tingkat kelangsungan hidup atau SR. Adapun hasil dan pembahasan dalam penelitian ini berdasarkan parameter tersebut adalah, yang pertama laju pertumbuhan spesifik, nilai laju pertumbuhan spesifik atau specific growth rate SGR udang faname selama pemeliharaan dapat dilihat pada gambar, yang dimana berdasarkan analisis statistik ragam masing-masing nilai tengah populasi setiap perlakuan atau ANOVA uji F satu arah pada selang kepercayaan 95% P kurang dari 0,05 diperoleh hasil bahwa perlakuan berupa perbedaan salinitas berpengaruh nyata terhadap laju pertumbuhan harian udang faname. Yang selanjutnya adalah pertumbuhan mutlak. Pertumbuhan mutlak atau growth rate GR udang faname selama perlakuan dapat dilihat pada gambar, di mana gambarnya tersebut menunjukkan hasil analisis statistik ragam masing-masing nilai tengah populasi setiap perlakuan ANOVA uji F satu arah pada selang kepercayaan 95% P lebih kecil 0 P kurang dari 0,05 diperoleh hasil bahwa perlakuan berupa perbedaan salinitas berpengaruh nyata terhadap nilai pertumbuhan bobot. Adapun parameter yang ketiga adalah konversi pakan. Konversi pakan atau feed conversion ratio atau FCR selama perlakuan dapat dilihat pada gambar, di mana gambarnya itu berdasarkan analisis statistik ragam masing-masing nilai tengah populasi setiap perlakuan ANOVA uji F satu arah pada selang kepercayaan 95% P lebih kecil dari 0,05 diperoleh hasil bahwa perlakuan berupa perbedaan salinitas berpengaruh nyata terhadap nilai konversi pakan. Baik, mungkin sekian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.